Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orchida Rahmadania Zarianti dari kelas 2B Keperawatan ingin memaparkan materi tentang konstipasi atau yang biasanya disebut dengan sembelit. Apa yang dimaksud dengan konstipasi? Konstipasi atau yang sering disebut dengan sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seseorang mengalami kesulitan dalam buang air besar sebagai akibat fases yang mengeras. Bisa jadi konstipasi tersebut tidak sama sekali buang air besar atau tidak sampai tuntas. Nah, walaupun frekuensi buang air besar setiap orang berbeda-beda, maka yang dapat dinyatakan konstipasi yaitu ketika seseorang tidak buang air besar 3 kali dalam seminggu. Ada beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan konstipasi, diantaranya yaitu kanker rektal, penyumbatan di usus, kanker usus besar, dan penyempitan di usus besar. Faktor resiko konstipasi, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan seseorang mengalami konstipasi, antara lain ada jenis kelamin, usia, pola makan, dan kesehatan mental. Yang pertama, jenis kelamin. Biasanya konstipasi sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki, terutama pada masa sebelum menstruasi dan masa kehamilan. Yang kedua ada usia. Biasanya juga konstipasi sering terjadi pada usia lanjut atau lansia. Dan yang ketiga ada pola makan, misalnya makan makanan yang berserat tinggi. Dan yang terakhir ada kesehatan mental, yang memiliki kondisi kesehatan mental seperti depresi. Gejala konstipasi. Gejala konstipasi secara umum adalah seseorang yang sulit buang air besar dan frekuensinya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Gejala konstipasi tersebut meliputi yang pertama memiliki tinja yang padat dan keras, yang kedua mengejan pada saat buang air besar, dan yang ketiga membutuhkan bantuan untuk mengosongkan rektum. Diagnosis konstipasi. Diagnosis konstipasi dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara medis seputar gejala dan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital seperti contohnya pemeriksaan suhu, nadi, dan tanda-tanda vital. Selain wawancara dan pemeriksaan fisik, biasanya dokter juga melakukan berbagai jenis tes dan prosedur untuk memastikan diagnosa tersebut, meliputi tes laboratorium, tes pencitraan, kolonoskopi, dan kolon transit study. Yang pertama, tes laboratorium, contohnya seperti tes urin dan tes darah. Yang kedua, ada tes pencitraan. Tes pencitraan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah lain yang dapat menyebabkan konstipasi. Yang ketiga, kolonoskopi. Kolonoskopi merupakan pemeriksaan bagian dalam pada usus besar. Dan yang terakhir ada kolon transit study. Nah, kolon transit study tersebut untuk mengevaluasi seberapa baik makanan bergerak melalui usus besar. Komplikasi konstipasi. Konstipasi yang tak kunjung membaik atau menjadi kronis dapat menyebabkan komplikasi berupa pembengkakan pembuluh darah di anus, robekan kulit di anus, fases yang tidak dapat dikeluarkan, dan yang terakhir usus yang menonjol dari anus. Pencegahan konstipasi. Ada beberapa cara untuk mencegah konstipasi, yaitu diantara lain yang pertama ada makan yang banyak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Yang kedua, makan makanan yang tinggi serat. Yang ketiga, olahraga secara teratur dan istirahat secara teratur. Yang keempat, minum air putih 8 gelas dalam sehari dan hindari banyak minum kafein. Dan yang keempat, hindari untuk menahan BAB.
Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.